Tiffany. Narasumber kita selanjutnya berawal dari anak yang menjadi korban keluarga yang berantakan atau broken home. Ia mengunjungi beberapa dukun. Bahkan saya harus menyampaikan, saya sudah minta izin sama narasumber kita bahwa ia sempat menjadi korban pelecehan oleh para dukun. Sekarang, setiap mendengar nama beliau, dia langsung kerasukan. Ya Allah. Jadi saya mohon maaf untuk sementara saya tidak bisa menyebutkan nama Bapak. Ya Pak ya, langsung saja kita undang. Yuk, yuk. Boleh silakan masuk. Tepuk tangan semua boleh. Kami sengaja harus menutup matanya dulu Bapak Ibu dan juga yang di rumah karena agar saya masih bisa berkomunikasi. Kalau nggak langsung bereaksi nantinya. Boleh pelan-pelan. Namanya Ibu siapa ya? Aku lupa tadi. Saya bantu bawa ya. Ya. Ada saya, ada Mbak Nabila Gomez. Masih muda ya? Sini Mbak Rizkanya. Masih muda sekali ya Kak Robi ya? Masih muda, seusia aku. Ah, seusia kamu, baik. Nih madep sini sama Kak Robi aja. Hadap di sini ya. Sini. Mak, Puji. Ya. Ada Kak Nabila. Salam buat Kak Nabilanya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sama ada saya di sini ya, sama Bapak Ibunya semua. Apa kabar kamu, Mbak Rizka? Alhamdulillah baik. Baik ya. Siapa namanya Kak Robi? Rizka. Rizka? Ya. Rizka. Jadi sudah seizin dari Rizka ya, segala masa lalunya boleh Kak Robi ungkap. Ya. Kalau nggak ada izin dari Rizka, dosa buat Kak Robi dan tim nanti. Ya. Tapi kamu sudah izinin ya. Iya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke pemirsa di rumah. Iya. Kalau boleh tahu apakah ini akibat awalnya perceraian orang tua? Ceritanya itu pas duduk di bangku kelas 6 SD, mama sama papa saya cerai. Udah gitu mereka berdua meninggalkan rumah. Saya tinggal bersama paman dan bibi. Mungkin karena terlalu sedih atau psikis saya terganggu, saya mulai mengalami gangguan tidur. Setiap saya tidur, saya selalu keerep-erep atau tindihan. Ya. Anehnya dari sudah 17 tahun, saya sudah 17 tahun mengalami ini, keerep-erep itu sama. Itu tuh seperti ada benda tajam nusuk-nusuk ke bagian bagian punggung. Terus kadang saya suka dikelitiki. Kritikin kakinya? Enggak, ini perut. Oh, perutnya. Ya. Lama-kelamaan saya kira itu tuh hal biasa, jadi nggak berobat nggak apa. Terus lama-kelamaan sosoknya itu malah selalu hadir nyata di mata saya. Kadang dia memeluk saya, kadang dia mencium saya, kadang juga saya beberapa kali melihat wajahnya. Laki-laki ya? Perempuan. Perempuan? Ya. Sosok jin ini perempuan? Ya. Tahu Rizka nama perempuan ini? Enggak. Dia nggak menyebutkan. Ya. Ada komunikasi berupa komunikasi verbal, ngobrol gitu? Enggak, tapi suka menyuruh sesuatu gitu. Apa aja yang disuruh? Kadang nyuruh bunuh diri. Kadang menyuruh hal-hal. Melukai teman sekolah juga? Enggak. Enggak sampai situ ya. Kakak Nabila mau nanya apa? Ajakan untuk bunuh diri itu yang sangat-sangat kuat banget nggak? Iya kuat. Misalnya, udah Rizka mending bunuh diri aja gitu. Gitu ya. Oke. Terus sosoknya? Sosoknya nggak terlalu jelas. Yang jelas matanya kotak hitam, rambutnya panjang, keriting. Perempuan ya? Iya. Jadi, ada jam-jam tertentu untuk biasanya ngerasa ketindihan gitu? Enggak ya. Ya udah. Aku nggak mungkin pegang tubuhnya, Puji. Madep sini sama Kak Robi. Ngobrol di sini. Ya. Nah, jadi kalau Rizka semenjak
ketindihan itu dan ada sosok perempuan itu barulah berobat ya? Iya, Ke berapa dukun sayang? udah nggak kehitung. Allah. Ya Allah. Terus anehnya setiap orang-orang pintar yang Rizka datangi semuanya suka sama Rizka dan ingin menikah sama Rizka. Sempat mereka maaf ada niat gitu untuk entah menyentuh kamu? Ya, Rizka mengalami Iya, ya, saya tahu rasa. Sabar. Gak apa-apa, nggak usah disebutin. Gak apa-apa. ada tindak sudah 3 kali dengan orang yang berbeda. Ya Allah. Rizka ada dianya mau melakukan pemerkosaan. Ya Allah. Cuma saya lari karena saya ditemani keluarga di sana. Saya lari dan itu alhamdulillah nggak terjadi, tapi itu sudah 3 kali. Setelah maaf Kak Robi, aku boleh nanya satu? Boleh. Setelah ke orang pinter itu tadi, ada efek apa nggak? Atau tambah parah atau gimana? Nggak ada kesembuhan sama sekali. Nggak ada efek apa-apa ya? Dan Nggak ada nggak bikin tambah parah? Nggak juga, biasa aja. Cuma dari sana saya mulai tertarik dengan ruqyah syariah. Saya mulai terapi ruqyah seminggu sekali. Setelah terapi ada progres baik di hidup saya. Saya mulai nggak keerup-erup lagi, udah mulai membaik. Terus Pak Ustadz yang di sana bilang kalau saya udah terapi kelanjutannya membaca terapi Al-Baqarah. Saya lanjut membaca Al-Baqarah selama hampir 6 bulan nggak berhenti. Tapi setelah membaca Al-Baqarah saya mulai sakit lagi. Sekarang suka kesurupan ngedadak, nggak kenal waktu. Terus contohnya kemarin waktu pas saya kerja di kantor, saya mengalami kesurupan karena mendengar Pak Ustadz yang di MNC. Jadi malah kayak Connect kayaknya iya, ya. jadi parah ya. Setelah ada amalan, doa yang disaranin sama Ustadz tersebut ya. Iya. Oke, yaudah. Rizka, udah saya buka ikatan matanya boleh? Boleh. Boleh, ya. Ikat buka aja. Gak apa-apa, ini sudah ada bapak ibunya di sini ya. Sudah dengerin cerita Rizka. Semua prihatin sama segala masa lalunya Rizka dan apa yang terjadi sama Rizka yang dilakukan oleh dukun-dukun itu. Tapi insya Allah hari ini jodohnya Rizka bisa bertemu dengan seseorang. Bantu doain ya. Walaupun katanya kamu benci ya. Bukan benci tapi takut. Takut. Bahkan mendengar namanya saja takut. Mendengar namanya saya langsung kesurupan. Masa? Gimana kalau melihatnya? Gak tahu apa yang terjadi. Copot aja jam tangannya ya. Boleh nggak? Takut malah ngelukain. Udah. Sama Kak Robi ya. Istighfar ya. Za. Astagfirullahaladzim. Niat ya sembuh ya. Iya, Mau sembuh kan? mau. Ya. Kita doa ya. Balik badannya. Istighfar. Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Sini. Yuk. Enggak usah takut. Yuk sini. Yuk. Sini. Enggak apa. Enggak. Aku enggak nyakitin. Enggak. Sini yuk. Yuk kita ngobrol baik-baik.
Nggak ada yang namanya Ustadz Danu dengan jin atau orang baik-baik itu mengancam, insya Allah nggak. Dah. Ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Rizka, Rizka. Kenapa takut sama saya? nggak tahu. Nggak tahu ya. Mbak Rizka, saya boleh ngomong dengan yang di dalam nggak apa-apa ya? Oke. Yang di dalam Mbak Rizka muncul lagi, coba. Aing mah bogoh kasih Rizka sampai irawe. Saya suka sama Rizka sampai kapanpun. Mau ayah nuran bisa kena aing jeung si Rizka. Mau ayah. Gak akan yang bisa memisahkan Rizka siapapun. Termasuk maneh. Termasuk Ustadz. Kamu siapa? Dukun dari mana? Aing mah dititah. Saya disuruh. Sama siapa? Rahasia. Rahasia batin. Itu acara saya. Ya, udah gini aja. Selama ini kayaknya belum pernah ada jin yang tidak keluar dari tubuh seseorang kecuali atas izin Allah dari doa saya. Kasihan Rizka. Kamu siapa? Disuruh siapa? Udah ngomong. Yuk, ngomong yuk. Iya. Kasihan si Rizka. Kamu disuruh siapa? Ayo ngomong. Om. Om. Om Sa, Om. Om Danu. No comment ah. Katanya disuruh sama omnya Ustadz. Disuruh sama omnya. Oh ya, sudah. Yuk, aku kalau sama jin yang baik itu biasanya aku baik. Yuk berdiri yuk, jin yang baik berdiri. Gak usah takut sama aku, yuk. Yuk berdiri. Berdiri. Jinnya baik kok. Disuruh om siapa? Rahasia. Ini Rizka. Rahasia. Ini Rizka bukan. Ini Rizka bukan. Kamu disuruh siapa? Rahasia. 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 Kamu jangan main-main. Kamu jangan main-main. Coba lihat saya sini. Kamu disuruh siapa? Om. Coba lihat saya. Kamu disuruh siapa? Kamu disuruh siapa? Om. Pakai apa dia pakai kamu masuk ke tubuh Rizka? Santet. Santet pakai apa santetnya? Boneka. Boneka. Oke, boneka dikasih apa aja? Diikat Diikat di mana? di sungai. Di sungai. Oke. Diikat di sungai, terus ada apa aja di tubuh boneka tersebut? Rajam. Apa? Tali. Tali di mana? Di semua badan. Di semua badan, terus? Terus apa aja selain tali? Wangi-wangian. Wangi-wangian. Terus apa lagi? Pisau. Aing mah bogoh kasih Rizka. Apa? Saya suka sama Rizka. Yang suka itu siapa? Siapa yang suka? Siapa yang suka sama Rizka? Aing. Siapa namanya? Siapa yang suka sama Rizka? Saya mau udah nikah sama Rizka. Nikah di mana? Udah ada yang nikahin. Di mana?
Yuk. Doa ya Rizka? Mau? Oke. Bapak Ibu, aminkan doa saya ya. Rizka aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Rizka, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita selama ini oleh Mbak Rizka dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Rizka banyak sekali jin-jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Rizka, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika jin tersebut masuk dalam tubuhnya Mbak Rizka disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rizka, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rizka, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Rizka, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Rizka banyak sekali mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, dari pengobatan dan penyembuhan musyrik, ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Rizka, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Rizka, ya Allah, yang menguasai Mbak Rizka, ya Allah, yang mengunci tubuhnya Mbak Rizka, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Rizka banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang ada dalam tubuhnya Mbak Rizka, ya Allah. Kun fayakun. Alhamdulillah. Sini, ngobrol-ngobrol. Ini kan udah nggak Bangun, Mbak ya. Rizka lagi. Ya, masih marah. Antara marah sama Pak Ustadz atau marah sama masa lalunya ya Pak Ustadz ya? Yang di dalam denger tuh, atau Mbak Rizka denger nasihat Pak Ustadz. Anu dia didoain jadi soleha. Nitip Rizka, Hah? nitip Rizka, saya mau keluar. Insya Allah ya, keluar deh. Yuk. 1, Jangan pernah ada yang nyakiti hatinya. 2, yuk keluar. Saya bantu. 3, keluar. Yuk. Istighfar ya Mbak Rizka. Istighfar ya. Rizka ini udah? Alhamdulillah. Nah, kita istirahatin aja ya Pak Ustadz. Iya, istirahat ya Mbak Rizka. Fokus ya. Yuk, nggak apa. Rizka, bangun yuk. Nanti ngobrol sama saya ya. Yuk berdiri. Pelan. Pelan-pelan jalan, ya. Udah, istirahatin. Bila kenapa tadi di awal sempat mual, muntah, itu emang apa yang dirasain setelah mengamini doa Iya. Bapak? Memang doa-doa dari Ustadz Danu kayak connect ke saya. Mungkin memang yang waktu dulu Ustadz Danu yang sering bilang ke saya, belum pernah saya dengar, mungkin karena masih mungkin enggak lah Pak Ustadz, masih kayak gitu. Dan baru akhir-akhir kemarin juga baru ngerasain juga sama persis, jadi bumerang diri sendiri. Jadi kayak setelah mengaminkan berasa aja sih. Nah, pertanyaan kakak itu sebenarnya adalah, kamu jawab jujur ya di depan beliau. Bila itu sebenarnya punya rasa bangga atau malah menderita punya ilmu ini, jujur? Kalau dibilang bangga karena ya memang bangga dari leluhur. Memang, karena kan tadi yang aku bilang tadi sama Kak Robi, dari awal saya sangat menghargai dan menghormati leluhur-leluhur saya. Sekarang tapi di satu sisi
agak mulai ragu gitu. Kalau memang ini tidak baik untuk saya, buat apa? Jadi Ya. malah sakit. Karena punten gimana pun juga, walaupun misalkan memang sedarah sama kita, leluhurnya baik sama kita, nggak mungkin akan menyakitkan kita kan Pak Ustadz ya. Membuat kita Iya. jatuh, harus langsung masuk rumah. Masa leluhur ngajak pacaran sih? Itu dia Pak Ustadz. Iya. Itu Pak Ustadz ya. Itu dia Pak Ustadz. Itu yang nggak masalahnya. bisa dijawab sama Nabila ya. Iya. Aduh. Jadi menurut Pak Ustadz, untuk terakhir kalinya apa nasihat Pak Ustadz untuk Bila yang insya Allah kali ini didengar oleh Nabila Gomez, Pak Ustadz? Saya hanya pesen di tubuhnya Nabila, sejak dulu sih saya udah kenal sama dia. Di dalamnya itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kemudian tadi ketemu, tanya sama Bil, saya cuma bilang, Nabil, di dalam tubuhmu ada santet. Dah itu aja. Iya. Tapi saya penasaran, sebaik kamu kenapa bisa ada sihir di dalam ya? Bukan hanya sekedar ilmu, tapi malah sihir gitu loh Pak Ustadz. Nanti kita bahas lagi Pak Ustadz ya. Boleh ya Pak Ustadz? Sekarang kita mau bertemu dengan narasumber kita selanjutnya, Ibu Siti. Mari kita bertemu Ini narasumber permasalahannya pemirsa ya. Kalau misalkan kesurupan ini cukup ekstrim sebenarnya. Langsung saja kita bertemu dengan Aduh. Mbak Siti. Tepuk tangan semua untuk Mbak Siti, boleh? Assalamualaikum Mbak Cindy. Saya yang pegang ya. Mbak Siti, asal dari mana? Dari Kerawang. Karawang, rapiin rambut. Wow, pusing banget aku sebelah dia Pak Ustadz. Wadaw, Hah, apa? wadaw. Berasa Waduh, Astagfirullahaladzim. agak jauh maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Tapi boleh enggak? Ini beneran Pak Ustadz, saya nggak bisa lihat tapi ya, Mbak Siti. Siapa namanya tadi? Mbak Siti, Mbak Cindy. ada Pak Ustadz. Yuk, Siti. apa keluhannya? Siti. Langsung disampaikan ke Pak Ustadz. Saya